Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Selundupkan tanaman vanili seberat 1 ton, 4 warga asing asal negara Papua New Guinea ditangkap tentara. Pasca pemerintah mengizinkan sholat berjamaah, seluruh masjid di Merauke diminta patuhi protokol kesehatan. Ribuan siswa sekolah menengah pertama di Merauke ikut ujian sekolah secara tatap muka. Satuan Patroli Laut Lantamal 10 Jayapura Selasa lalu menggagalkan penyeludupan barang ilegal yang masuk di wilayah perairan Laut Jayapura. Petugas TNI Angkatan Laut langsung menyergap perahu cepat yang dikemudikan 4 orang warga asing asal Papua New Guinea di tengah Laut Jayapura. Mereka kedapatan membawa 32 bungkus tanaman vanili yang akan dijual di kota Jayapura. 4 pelaku langsung dibawa ke markas Satrol Lantamal 10 beserta 1 ton tanaman vanili. Komandan Lantamal 10 Jayapura Laksma Yehezkiel Katiandago mengatakan pihaknya bersama jajaran kepolisian, imigrasi, bea cukai dan karantina akan terus bekerja sama memberantas maraknya penyelundupan yang dilakukan warga negara Papua New Guinea. Ini ada 36 koli vanili. Kalau ditimbang kurang lebih ini ada 1 ton. Nah, ini bisa dihitung sendiri. Ini bentuknya semacam ini. Nah, yang ada di hadapan saya. Nah, maka kita sampaikan sebagai bukti pertanggungjawaban kita kepada negara, kepada bangsa ini, kepada masyarakat, supaya kita tidak boleh menutup-nutupi atau ada pelanggaran-pelanggaran. Apakah di dalam nanti ada yang bermain? Nah, ini ada pendalaman nantinya itu. Nah, karena barang-barang ini nanti kita serahkan kepada yang berwenang, dalam hal ini kepada bea cukai, karantina maupun kepada imigrasi untuk orangnya, sehingga nanti akan dilakukan pendalaman itu tersendiri. TNI Angkatan Laut akan memperketat pengawasan serta pengamanan. Perairan Jayapura memang rawan penyelundupan. Para pelaku dari negara tetangga PNG kerap menyelundupkan narkoba, senjata api, dan barang-barang ilegal. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Laut Merauke Rabu kemarin menyita puluhan liter miras lokal jenis cap tikus dari penumpang yang turun dari kapal motor Sirimau. Saat ini polisi memang gencar memeriksa barang bawaan setiap penumpang untuk mengendus barang terlarang baik narkoba maupun minuman keras. Razia ini cukup efektif. Polisi menemukan miras lokal yang dibawa penumpang kapal dalam kemasan karton. Jumlah minuman keras yang dibawa sangat banyak sehingga menimbulkan kecurigaan aparat. Miras tersebut akan diperjualbelikan. Polisi tidak menahan pelaku, hanya dikenakan wajib lapor. Sementara minuman keras cap tikus disita polisi. Mereka bawa di dalam dicampur dengan barang-barang, semua dimasukkan dalam barang-barang bawaannya mereka semua. Jadi kita pindah semua barang-barangnya, baru kita bisa temukan barang-barang ini semua. Dicampur di dalam barang itu, Pak, ya? Dalam barang. Ini berapa orang pemilik ini? Dua orang pemiliknya. Nah, rencananya mereka bawa ke mereka untuk apa ini, Pak? Yang jelas kalau dilihat dari banyaknya kayak begini pasti akan diperjualbelikan. Pelapor, terhadap pelaku kita kenakan wajib lapor serta buatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan. Dan untuk setiap kedatangan kapal serta keberangkatan kapal, kita anggota Polsek kawasan Pelabuhan Laut selalu melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan para penumpang, sehingga apabila para penumpang mau naik atau turun dari atas kapal, kita harapkan tidak membawa barang-barang ilegal seperti minuman keras kayak seperti ini, karena nanti pasti akan kita temukan dan pasti kita akan tindak lanjuti.
Minuman keras ini diduga dibawa dari Kabupaten Tual, Maluku Utara. Cap tikus merupakan minuman keras hasil fermentasi dari buah aren. Minuman lokal ini berkadar alkohol sangat tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan aparat gabungan TNI Polri dibantu Satpol PP berjaga di sejumlah ruas jalan di Mimika, Rabu kemarin. Aparat mengantisipasi demo besar yang akan digelar solidaritas mahasiswa Papua dengan agenda menolak perpanjangan otonomi khusus dan pemekaran di Papua. Unjuk rasa ini kabarnya tetap akan digelar walaupun aparat keamanan belum mengeluarkan izin. Lebih intens untuk melakukan patroli, kemudian deteksi dini. Ketika ada hal-hal yang mengacu kepada pengumpulan massa, kita memberikan pemahaman dan kita membubarkan sehingga tidak menjadi besar. Dari beberapa gabungan ini, kita lakukan patroli di tempat-tempat yang dianggap rawan, kemudian tempat-tempat yang dianggap titik kumpul massa, seperti di Lapangan Timika Indah, Checkpoint 28 maupun 38, kemudian gorong-gorong, di mana terdapat kumpulan-kumpulan massa yang dianggap rentan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Jadi untuk kegiatan hari ini kita fokuskan untuk pendeteksian dini. Sebelum terjadinya suatu permasalahan yang besar, kita meredam duluan dengan kewajiban personil yang ada. Polisi menghimbau warga agar tidak terprovokasi dengan ajakan demo yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Pemerintah saat ini berencana memperpanjang otonomi khusus dan pemekaran wilayah di Bumi Cendrawasih dengan merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Markas Besar Polisi Republik Indonesia memberikan perhatian khusus bagi Papua Barat dengan memberikan kuota penerimaan Bintara Noken sebanyak 1.500 orang yang akan dididik menjadi polisi. Kuota ini merupakan yang terbesar karena baru pertama kali ini Polri memberikan jatah ribuan orang untuk putra-putri asli Papua Barat. Biasanya hanya 300 calon setiap tahun. Pendaftaran calon Bintara Noken Polri telah dibuka sejak 1 April melalui pendaftaran secara daring. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya mengatakan rekrutmen Bintara Noken Polri akan mengutamakan anak asli Papua dan mendapat dukungan dana otonomi khusus dari Pemprov Papua Barat dalam pembiayaan pendidikannya. Memang animonya semakin lama semakin karena mendekati penutupan. Juga yang perlu diperhatikan di sini adalah masalah masyarakat verifikasi, bahwa dalam verifikasi data tersebut ada hal-hal yang harus segera dilengkapi. Karena apa? Persyaratan-persyaratan tersebut jika sampai tanggal 12 tidak dilengkapi, kemungkinan yang bersangkutan akan tidak bisa mengikuti seleksi berikutnya. Nah, ini masih ada waktu. Kami himbau kepada masyarakat yang mungkin keluarganya, anak-anaknya ataupun keluarganya yang mengikuti tes seleksi daripada penerimaan Polri yang dibuka bulan ini sampai tanggal 12 nanti untuk dicek kembali. Dan jika ada yang tidak mengerti permasalahan tentang verifikasi dan lain sebagainya, silakan ditanyakan kepada panitia. Dari data 9 Polres di Papua Barat, saat ini ada 2.000 pemuda yang mendaftar dan sudah diberi pembinaan awal oleh masing-masing Polres. Polri juga memberikan jaminan tidak ada pungutan liar dalam penerimaan Bintara Noken. Bila ada oknum polisi yang meminta, Kapolres Manokwari meminta warga segera melapor dan akan ditindak tegas. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kali ini para mahasiswa tidak berunjuk rasa, namun mereka berorasi di jalan raya untuk menggalang dana bantuan bagi korban banjir di Nusa Tenggara Timur. Bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur menyebabkan puluhan orang meninggal dunia, sehingga menggugah banyak orang untuk turut membantu korban di NTT. Aksi kepedulian sengaja digelar ratusan mahasiswa Universitas Negeri Musamus Merauke yang terbagi di sejumlah ruas jalan utama seperti di kawasan Brawijaya, Ahmad Yani, Mandala, dan Pasar Wamanggo. Para mahasiswa ini meminta keikhlasan pengendara dan warga agar menyalurkan bantuannya. Ini kita ada kegiatan pengabdian sosial dari
Universitas Musamus untuk penggalangan dana sebagai bentuk aksi kita, bantuan dana untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Nah, ini ada berapa rekan-rekan Anda yang dilibatkan untuk aksi dana ini? Jadi yang dilibatkan sekitar 100 orang, kita melibatkan 20 orang di masing-masing 4 titik. Berapa titik mana aja ya di ini? Jadi kita buat di titik khususnya di titik Libra, lalu di Pasar Wamanggu, kemudian di lampu merah SMP 2 dan perempatan RRI. Nah, bagaimana caranya nanti antum menyalurkan bantuan ini? Bagaimana caranya? Jadi bantuan ini nanti kita sumbangkan melalui rekening dari koordinator wilayah Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil seluruh Indonesia. Jadi koordinatornya itu di Sorong, sudah ada nomor rekeningnya. Aksi sosial ini akan digelar selama sepekan di Merauke dan setelah terkumpul akan ditransfer ke rekening koordinator mahasiswa penggalang dana bantuan di NTT. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pandemi tidak hanya membuat sebagian usaha rontok dan bangkrut. Di balik itu ada sejumlah usaha warga yang justru menguntungkan di saat sulit seperti ini, yakni penjual masker. Rudianto, penjual masker di Jalan Budi Utomo Mimika misalnya. Ia bisa membawa pulang uang Rp300.000 setiap hari dari jualan masker. Di sepanjang Jalan Budi Utomo memang banyak ditemukan penjual masker. Kendati harga dan penjualan masker tidak sebaik saat awal pandemi, namun usaha kecil-kecilan ini lumayan untuk menutupi biaya hidup sehari-hari. Satu buah masker yang dahulunya biasanya dijual seharga Rp25.000 kini turun menjadi Rp10.000. Per hari bisa laku berapa? Laku ada 200, tergantung. Ada 200, 100 lebih, harganya kurang juga. Berarti peminat pembeli masker masih banyak ya? Ada di Satu masker kena berapa? 10.000, ada yang 5.000. Berarti macam-macam harganya ya? Sudah berapa lama menjual? Dari pertama dulu. Dari hari pertama masa pandemi? Saya pulang pertengahan bulan 6. Kalau waktu pandemi kan bulan 4 atau bulan 3 sebelum puasa ya. Berarti sampai sekarang itu peminat masih tinggi ya? Masih ada. Berbeda dengan sebagian besar orang, bagi Rudianto pandemi justru membawa keuntungan sehingga ia berharap tidak cepat berakhir agar bisa terus berjualan masker. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemerintah mengizinkan umat Islam untuk melaksanakan sholat taraweh dan Idul Fitri secara berjamaah di masjid. Keputusan tersebut langsung ditindaklanjuti Dinas Kesehatan Merauke dengan menghimbau umat Muslim di Merauke tetap menaati protokol kesehatan, sebagaimana yang dianjurkan pemerintah karena tetap berisiko menimbulkan klaster baru COVID-19. Satgas COVID-19 Merauke nantinya akan mengevaluasi bila ada masjid yang belum menyediakan masker, pencuci tangan, dan alat pengukur suhu tubuh. Situasi pandemi saat ini, saya kira protokol kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, kan begitu. Jadi dalam pelaksanaan ibadah pun juga saya kira diatur, ya, terkait dengan protokol kesehatan, kapasitas, sehingga jangan sampai protokol kesehatan terkait dengan jaga jarak itu aja tidak optimal, kan begitu. Ya, silakan aja, tetapi pada berdesakan situ di semua dengan tidak bisa menjaga jarak, kan itu berarti sama saja dengan mengabaikan protokol kesehatan. Hal-hal itu menurut saya yang menjadi perhatian, ya. Harus pakai masker misalnya, ya, menyediakan tempat cuci tangan di sana, kan gitu. Jadi saya pikir hal-hal itu yang harus diperhatikan sebenarnya, ya. Pada protokol kesehatan ketat ya? Iya, protokol kesehatan ketat itu harus tetap dijaga. Itu saja sebenarnya kuncinya, ya. Ya. Tahun lalu masjid memang dilarang menggelar sholat taraweh dan sholat Idul Fitri.
Tentunya keputusan pemerintah tersebut sangat ditunggu dan disambut lega umat muslim. Kendati demikian, sholat berjamaah tetap dibatasi hanya 50%. Satgas COVID-19 Merauke tetap menghimbau warga agar tetap waspada karena penularan COVID-19 masih mengancam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sebanyak 600 guru di seluruh tingkatan pendidikan saat ini sudah selesai divaksin. Guru memang merupakan prioritas di kelompok pelayan publik karena mereka berinteraksi dengan siswa sehingga rentan terpapar COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke mengatakan masih ada guru yang belum mendapatkan vaksin, yakni mereka yang mengajar di distrik terluar dan terjauh. Mereka tetap akan divaksin namun perlu waktu karena lokasi yang terpencil. Dan juga ketua MKKS, Bapak Ibu Guru, rata-rata mereka sudah 2 kali vaksin. Nah, tetap mereka kita minta untuk tatap muka terbatas. Karena yang penting mereka di sini adalah protokol kesehatan diatur dengan baik. Sistem ganjil genap atau tatap muka terbatas ini. Nah, untuk distrik Semangga, Tanah Miring juga sudah ada yang melaksanakan. Jadi, saya yakin dan percaya nanti kami akan mengecek data terakhir. Memang dalam statement saya lewat RRI maupun Medsos bahwa tahun ajaran baru tetap tatap muka terbatas. Namun sebagian sekolah sudah merasa bahwa harus tatap muka sekarang. Karena dengan adanya di rumah keterbatasan HP Android dan juga kondisi mereka minta untuk tatap muka terbatas dilihat karena mereka sudah vaksin 2 kali. Nah, untuk guru-guru ini semua jenjang pendidikan, SD, TK, semua sudah vaksin itu? Ya, kalau dalam distrik kota semua sudah vaksin. Sudah vaksin. Bila seluruh guru sudah tervaksin, maka proses belajar secara tatap muka bisa efektif dilakukan pada bulan Juli mendatang pada tahun ajaran baru tahun 2021 sesuai petunjuk Kementerian Pendidikan. Saat ini terdapat 2.000 guru di seluruh Kabupaten Merauke yang akan divaksin pada bulan ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ujian sekolah tingkat sekolah menengah pertama di Merauke Rabu kemarin resmi digelar di seluruh sekolah. Salah satu sekolah yang melaksanakan ujian sekolah tatap muka yakni SMP Negeri Buti Merauke. Namun ada yang sedikit berbeda. Sebelum ujian dimulai, siswa diberi sarapan oleh pihak sekolah. Pemberian sarapan ini mendapat tanggapan positif dari sejumlah siswa. Nah, Joyce, ini dikasih sarapan seperti ini di sekolah, bagaimana menurut kamu? Senang sih. Senang sekali. Memang di rumah belum sarapan memang? Sudah. Sudah sarapan juga ya, tapi dikasih ya? Iya. Sudah siap untuk ikut ujian? Siap. Si Kanus ke hari ini ujian ya? Iya. Tinggal di mana memang? Biangkut. Dijemput tadi? Ya. Oh, Biangkut. Ya, si Pianus tadi sudah sarapan enggak dari rumah? Belum di rumah. Nah, ini kan sekolah kasih sarapan untuk sebelum ujian. Nah, menurut si Pianus seperti apa? Senang. Senang ya. Pemberian sarapan ini bertujuan agar siswa dapat mengikuti ujian dalam kondisi yang prima dan tanpa keluhan. Karena banyak siswa sering mengeluh mereka datang ke sekolah tanpa sarapan pagi yang cukup. Para siswa-siswi mendapatkan sarapan pagi dari sekolah. Alasan kenapa pihak sekolah memberikan sarapan pagi karena notabene kebanyakan anak-anak kita ini orang tuanya dari yang pekerjaannya petani, nelayan. Jadi kita harapkan dengan pemberian sarapan ini mereka bisa konsentrasi lagi menghadapi ujian. Begitu. Sebagian besar dari anak-anak kita juga sering tidak sarapan pagi sehingga konsentrasi mereka kadang kurang baik, kurang fokus. Ada sebanyak 112 siswa kelas 9 yang mengikuti ujian di sekolah ini. Kementerian Pendidikan telah memutuskan meniadakan ujian nasional serentak sehingga nilai kelulusan siswa ditentukan dari hasil ujian sekolah di mana mereka belajar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Merauke Rabu kemarin mengumpulkan 130 orang pengumpul zakat di Gor Hiatsai untuk membahas bagaimana membagikan zakat di tengah pandemi saat ini tanpa melanggar protokol kesehatan.
Dalam rapat kerja ini juga dibahas apa saja yang boleh disalurkan sesuai aturan undang-undang. Pelaksanaan sosialisasi penyaluran zakat ini sempat tertunda karena diterpa pandemi tahun lalu, sehingga baru bisa digelar tahun ini. Memberikan edukasi kepada teman-teman satu dia tentang masalah regulasi terkait masalah zakat. Karena bagaimanapun profesionalitas untuk peningkatan zakat, pengelolaan zakat itu harus didasari dengan dasar-dasar hukum undang-undang yang ada. Tidak hanya yang ada dalam Al-Quran yang hadis, itu patokan kita juga, tapi kan sudah menjadi lembaga pemerintah, ada regulasi-regulasi, ada kepres, ada perpres, ada PMA, ada undang-undangnya, ada PP-nya, semuanya ada regulasinya. Nah, sementara ini teman-teman di daerah-daerah ini, bahkan dari rata-rata di masjid lah, ini kan tidak paham tentang aturan-aturan ini. Termasuk juga dengan bapak-bapak, para pejabat yang ada di pemerintahan juga belum banyak yang tahu tentang hal ini. Oleh karena itu ya perlu adanya edukasi kepada rekan-rekan sehingga memberikan pemahaman yang sama begitu. Sehingga mindset kita sama dalam pengelolaan zakat. Setiap tahun Basnas menerima zakat dan sodakoh dari umat selama bulan Ramadan. Rata-rata setiap tahun jumlahnya bisa menembus angka 1,5 miliar rupiah. Bantuan tersebut kemudian disalurkan untuk umat yang membutuhkan dalam bentuk beasiswa, dana modal usaha, dana bantuan peternakan, pertanian, termasuk bantuan biaya pengobatan untuk warga yang sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barang bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabe.